Shalom saudara-saudaraku, semangat pagi. Semangat bersukacita di dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang menguatkan kita sepanjang hari ini. Saudaraku, firman Tuhan masih dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita akan membahas dan merenungkan kata yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, tindakan kita terhadap Alkitab bukan hanya mempercayainya sebagai firman Tuhan, tetapi tidak mengaplikasinya dalam kehidupan kita adalah iman yang kosong. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Maksud Tuhan untuk kita pelajari. Dalam firman Tuhan begitu banyak janji Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Alkitab, bahkan membaca sesekali. Atau hanya mendengarkannya dari orang lain saja, dari pendeta atau dari saya. Kita sendiri harus secara pribadi membaca firman Tuhan. Sebagai kecintaan kita kepada firman Tuhan, maka kita harus membuktikannya dengan membacanya, mempelajarinya, dan memikirkannya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kata merenungkan adalah cara meresponi dan mengalami firman yang kuat dalam hidup kita. Merenungkan dalam teks bahasa Ibrani adalah yehge, yang berasal dari kata haga. Yehge ditulis dalam kata kerja stand imperfect hipping. Ada 3 maksud dengan ditulisnya kata merenungkan imperfect hipping. Singular. Yang pertama, saudaraku, kita harus membaca Alkitab. Alkitab diperuntukkan kepada semua orang percaya. Bukan ditulis, lalu kemudian disimpan di lemari. Dan juga tidak diperuntukkan hanya kepada hamba Tuhan atau pendeta. Jadi sebagai orang percaya kita harus mempelajari Alkitab agar di dalamnya kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti janji Tuhan dan mengerti tujuan Tuhan dalam segala hal yang terjadi, sehingga menyebabkan kita bahagia dan diberkati. Merenungkan ditulis dalam bentuk hipil. Hipil adalah kalimat merupakan penyebab sebuah tindakan lain. Secara pribadi dengan penuh kesadaran, saya sendiri yang mengambil tindakan tersebut. Sehingga saya, saudara juga lah menjadi penyebab terciptanya ada renungan firman Tuhan. Ada hubungan yang erat antara kesukaan pada firman dengan merenungkan firman. Ada hubungan yang erat antara mengasihi Tuhan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kesukaan pada firman dalam ayat 2a membuat kita membaca dan merenungkan firman. Kita tidak mungkin lebih banyak berbahagia dan diberkati jika kita hanya mendengar firman, apalagi sesekali mendengar. Terlalu sedikit kita dapatkan kalau kita hanya menjadi konsumen, hanya menjadi pendengar. Seakan-akan kita hanya menjadi pembeli firman setiap hari Minggu. Saya mendorong saudara untuk membaca sendiri firman Tuhan. Mempelajarinya dan merenungkannya sendiri. Agar kita, saudara, mengalami berkat, bahagia, dan kehidupan ilahi dari dalamnya. Sebab firman itu milik Yahweh, milik Tuhan. Yang kedua, merenungkan imperfect artinya merenungkan firman terus-menerus. Imperfect orang ketiga tunggal.
Imperfect masuknya menyatakan tindakan yang belum lengkap atau belum selesai dikerjakan. Atau belum rampung, yang meliputi tindakan masa lalu, tindakan sekarang, bahkan tindakan yang belum dilakukan akan terulang lagi, demikian seterusnya, diulang terus-menerus. Dan tindakan merenungkan itu sangat kita inginkan, bahkan diharapkan untuk terlaksana. Itulah kesukaan. Kemarin kita sudah membacanya, melakukannya. Sekarang kita akan melakukannya lagi. Dan besok belum terjadi, kita akan melakukannya lagi. Kita ingin melakukannya lagi. Gairah pada firman akan memimpin kita pada pencarian akan kehendak Tuhan. Ditulis dengan kata orang ketiga tunggal. Maksudnya bahwa sayalah, Andalah, sekalipun tidak ada jadwal dari gereja, bahkan tidak ada kelompok, tidak ada orang banyak, tidak ada yang menyuruh. Kita sendiri dapat melakukannya dengan sikap menyukai firman Tuhan. Terus-menerus melakukannya. Bahkan sekalipun kita sibuk, selalu ada keinginan dan bahkan gairah untuk membaca, merenungkan firman. Yang ketiga, maksud dari merenungkan adalah menemukan maksud Tuhan bagi kita secara pribadi. Kata merenungkan berarti ditulis dalam bahasa Inggris meditation, yang bisa berarti meditasi. Namun kita harus berhati-hati, kita tidak boleh menyamakan meditation, merenungkan, dengan meditasi yang ada di luar sana, yang jauh berbeda dengan maksud Alkitab sebenarnya. Merenungkan berarti, atau haga berarti, dalam kamus umum, artinya memandangi lama-lama sambil memikirkannya. Yang kedua, memikirkan dalam-dalam atau mempertimbangkan dalam-dalam. Yang ketiga, merenungkan itu dalam arti harafiahnya adalah mendaraskan atau mirip dengan mengaji. Artinya membacakan untuk diri sendiri dengan suara halus dan tenang. Ini berarti kita melakukannya adalah membaca dengan nada rendah. Read in and undertone. Berbicara dengan diri sendiri by talking to oneself atau bergumam. Maka merenungkan dapat berarti membaca terus-menerus, memikirkan terus-menerus, kemarin, hari ini, besok, membaca dengan nada rendah, membaca untuk diri sendiri. Jadi merenungkan firman bukan hanya menjadi kesukaan terus-menerus, menyenangkan, sehingga kita menikmati, tetapi juga mengambil keputusan dari hasil pembacaan itu, mendapatkan berkat dari hasil pembacaan itu. Dengan membaca Alkitab dengan tenang dan sungguh-sungguh, kita akan menemukan rema, kekuatan, berkat, dan sukacita dari dalamnya. Jadi ada hubungan merenungkan haga dengan membaca, mempelajari. Jadi kita harus mempelajari firman Tuhan, saudaraku, dan mendapatkan berkat darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam firman-Mu, Engkau berbicara. Ada janji-Mu yang luar biasa. Begitu banyak. Ada maksud-Mu yang harus kami pahami. Tolong kami untuk mencintai, merenungkan firman-Mu setiap hari terus-menerus. Dalam keadaan apapun. Tolong kami untuk menemukan berkat-berkat, rema, kekuatan. Dan Tuhan berbicara kepada kami secara langsung. Berkati kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus.
Apa yang kami buat, apa yang kami pikirkan, bahkan pelayanan kami, berkatilah. Aktivitas kami berkatilah. Kami berdoa dalam nama-Mu yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya Pendeta Johan mengucapkan selamat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan selamat mendapatkan kekuatan-kekuatan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.